Joey Tamara itu terinspirasi dari nama salah satu pemain bola favorit kita yang kebetulan telah berpulang di tahun lalu. Ada mobil merah-merah gitu kan, terus ada pintu kebuka gitu di bodinya. Terus dia kayak bingung, itu mobil apaan? Itu mobil tipe apa? Kayak apa itu angkot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lubuk hati yang paling dalam, aku ingin mengucapkan permohonan maaf. Aku juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Insan beserta keluarga besar dan juga Mawar beserta keluarga besar. Hai Fast and Five, gue Tommy. Gue Firas. Kita ketemu lagi di CCG, cowok-cowok gosip. Gosip-gosip terhangat selalu kita siapkan. Bener. Seperti biasa hari ini kita punya 85 berita Enggak gosip. dong, 3. Tiga. Kebanyakan 85. Jadi 82 lagi nanti nggak usah. Benar, 80 lagi kita simpan. Kita kurasi jadinya 3 ya, revisi ya. Jadi 3 berita seperti biasa kita akan menyampaikan kepada Okezoners. Ini berita pertama yang lagi hangat-hangatnya. Ada yang selama ini dirahasiakan. Benar. Akhirnya jebol juga nih. Dirahasiakan akhirnya jebol. Apakah ini sangat penting? Sangat penting karena selama ini netizen cuma ngelihat dari jauh fotonya, ditutupi mukanya, namanya juga ditutupin. Ini yang dirahasiakan wajah, seorang anak. Ini adalah anak ketiga Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora. Kok Anda seperti bisa membaca pikiran saya? Iya, kan saya magnet tuh. Saya pikir Anda sudah baca skripnya tadi. Ya, ini adalah Eljoy Tamara Bilar yang akhirnya kemarin muncul ketika lagi akikah. Nah, cuman banyak kontroversi juga nih. Kontroversi apa tuh, Bosku? Soalnya namanya ini mengundang spekulasi netizen. Kok membuat orang bertanya-tanya kenapa namanya ada tidak seperti manusia pada umumnya di Indonesia kan? Tidak seperti tidak pada umumnya ya. Tidak seperti Tommy yang normal, Firas yang normal, nama Eljoy. Eljoy ini ada tanda petik apostrofnya JOYEE. Betul. Ini sebenarnya artinya apa? Maknanya apa? Eljoy, ya kan? apakah dia akan dia ngefans sama sesuatu atau apa? Ini nggak mungkin dianya yang ngefans, tapi orang tuanya yang ngefans. Benar. Ngefans sama siapa dan artinya apa? Ini dia. Sih. Langsung saja kita nonton. Ini dia videonya. Setelah sempat menyembunyikan wajah dan nama putri ketiganya yang lahir 23 Februari lalu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya menggelar acara akikah putri ketiga mereka secara meriah dan dihadiri para selebriti kenamaan. Di momen tersebut, Leslar resmi mengumumkan nama putri mereka kepada publik, yakni Eljoy Tamara Bilar. Eljoy Tamara itu terinspirasi dari nama salah satu pemain bola favorit kita yang kebetulan telah berpulang di tahun lalu. Terus kita kepikiran kenapa nggak mengambil unsur nama tersebut. Akhirnya tercetuslah nama Jota. Joy, di mana Joy-nya adalah Joy, tanya adalah Tamara. Justru waktu itu yang yang bilang kalau bisa anak yang ini namanya harus Jota, mau cewek atau cowok gitu. Jadi akhirnya yang berpikir keras papanya, kira-kira kalau cewek apa ya gitu. Namun alih-alih ingin unik dan berbeda lewat pemberian nama putri ketiganya, Lesti dan Bilar malah jadi sorotan. Ya, banyak netizen yang mempertanyakan pilihan nama sang buah hati serta artinya. Bahkan tanda baca di atas nama Joy disebut-sebut melanggar aturan peraturan Menteri Dalam Negeri. Secara bahasa Inggris berarti kebahagiaan. Kemudian tanya kita ambil ada beberapa opsi, tapi akhirnya jatuh pilihan kepada Tamara. Karena Tamara secara arti atau secara makna itu tamer ya. Dalam bahasa Arab itu kurma. Dimana insya Allah ini bisa menjadi doa. Eljoy Tamara tidak hanya menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan, namun juga manis seperti kurma dalam bersikap, dalam berperilaku. Aku manggilnya Tamara, tadi aku bilang gitu. Aku semuanya manggilnya Tamara. Aku bilang kenapa? Karena buat aku Tamara itu kayak cewek banget gitu, yang ningrat, yang pokoknya cantik gitulah pokoknya ya. Dengan sesuai dengan namanya.
Terlepas dari pro dan kontra soal dugaan pelanggaran aturan, yang pasti nama putri ketiga pasangan Lesti dan Bilar ini punya makna yang dalam dan spesial. Sebagai orang tua, Leslar juga ingin sang putri tumbuh menjadi pribadi yang hebat, penuh kebahagiaan, dan membawa kebanggaan bagi keluarga. Gak sama kakak-kakaknya. Ini boleh juga Bang gitu. Iya, Masya Allah. Ya, apapun itu, kita berharap selain secara paras cantik juga paras akhlaknya ya, paras hatinya. Terjawab itu sudah akhirnya. terjawab. Kenapa akhirnya namanya Eljoy Tamara Bilar. Benar. Dan ternyata si Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora ini mengumumkan namanya setelah melakukan acara akikah. Ya, dan memang dijalankannya ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan mendekati Idul Fitri, di mana orang-orang tuh sudah mulai terpikir untuk mudik. Benar. Dan ini dia melakukan akikah. Ini tapi ngomongin mudik. Nah iya nih, pasti lo pengen mudik kan? Kepikiran pengen mudik kan? Benar. Nggak mungkin nggak kepikiran mudik. Pevita Pierce aja mudik Pevita loh. Pierce mudik Kembali dari ke mana, Indonesia. Mas Tom? Kembali dari Malaysia, negeri jiran. Bersama dengan sang suaminya, Mas tapi Nizar. ada hal yang lucu nih Mas Tom. Main tebak-tebakan nih selama di dalam perjalanan Pevita ke sini. Bukan. Dia jadi dari perjalanan dari negeri jiran ke Jakarta ini, ke Indonesia, dia mau ke makam sahabatnya Vidi Pevita. Aldiano. Betul. Iya, Pevita ingin menjalankan apa ya? Mungkin takziah Ketemu dengan nyekar. Ingin nyekar ke makamnya Vidi. Cuman ada satu momen lucu, yaitu saat Mizan melihat angkot, Mas. Why kan emang angkot ada hal yang normal kan? Betul. Di Malaysia juga kan ada angkot. Bener. Gak tahu sih. Emang Nggak tahu ya? Nah, saya belum pernah ke Malaysia. Saya tanya Upin dulu ya. Belum. Oke. Gimana? Tapi yang dia pernah bingung sama angkot karena apa? Bingung Karena sama angkot kan karena- rodanya sama-sama 4 seperti mobil biasanya. Nah, tapi dia melihat kenapa nih pintu adanya di kiri doang, Mas Tom, di sebelah kanan nggak ada. Udah gitu kebuka. Oh. Ada nggak? Iya ya. Loh, kok ada Mungkin dia mikirin gimana cara naiknya, turunnya, apakah ini Benar. aman atau tidak. Terus kan apakah dari ditilang posisi bangkunya juga kan berbeda ya. Benar, ngadep ke satu sama lain Begini ya. ya. Dengkul-dengkulan. Bener. Nah, jadi itu hal yang kayak, tapi dari situ si reaksi Pevita cuma ketawa doang, Mas Tom. Iya. Tapi Seperti apakah momen lucu ekspresi momen lucu dari Mizan ketika yang ditangkap melihat- oleh kamera Betul, ketika melihat bersama dengan angkot Pevita ini. Pierce melihat angkot. Seperti apakah kelucuannya? Betul. Kita simak ini dia. Ini dia video. Terus ya aku bilang itu tuh angkot. Dia kayak apa itu angkot? Sejak memutuskan tinggal di negeri jiran Malaysia, pasca resmi ditasbihkan sebagai istri pengusaha muda, Mirzan Mir, aktris Pevita Pierce terbiasa mudik ke tanah air jelang Lebaran. Kepulangannya ke Indonesia selain untuk berziarah ke makam sahabatnya almarhum Vidi Aldiano, wanita yang resmi dinikahi pria keturunan India dan Malaysia pada 20 Oktober 2024 lalu ini, kerap menghabiskan waktu dengan ngabuburit. Di sela asyik ngabuburit itu, sang suami sempat dibuat bingung dengan bentuk kendaraan roda 4 berwarna merah yang pintu sampingnya terbuka. Rupanya Mirzan baru tahu jika kendaraan tersebut bernama Ada mobil merah-merah gitu kan, terus ada pintu kebuka gitu di bodinya. Terus dia kayak bingung, itu mobil apaan? Itu mobil tipe apa? Kayak apa itu angkot? Ya, di Malaysia memang tak ada jenis transportasi umum berjenis angkot. Meski terasa aneh bagi Mirzan, tapi pria blasteran India Malaysia ini tampak menikmati suasana sore alias ngabuburit menunggu waktu berbuka di sekitar jalanan Bekasi ini. You know right? Iya. Apa? So cute. Kalau ngabuburit itu kan kita nunggu buka puasa ya. Kalau di Malaysia itu namanya moreh. Tapi kalau moreh itu setelah buka puasa. Ini sih saran aja nih Bang Mizan nih ya. Benar. Kalau nanti akhirnya naik angkot, Benar. turunnya harus kaki kiri. dulu. Dan Ingat jangan lupa apa? nengok ke kiri. Nengok ke kiri, nengok ke kanan. Jangan lupa sama diginin dulu. Atau enggak, Bang kiri Bang gitu ya. Minimal ditepok pundak Iya, dan iya. berhenti. Jangan pernah turun pakai kaki kanan. Nanti Ingat harus kaki kiri ya. Ini bukan Salam dari
anak jalanan. Yoi. Aku anak jalanan. Maksudnya sering berkelana di jalan. Ya kalau misalkan jatuh ya ujungnya minta maaf aja bosku. Bener. Ini kan lagi momen lebaran, Lagi maaf mau maafan. lebaran, minta maaf sama kayak artis, influencer lah yang satu. Ada ini. lagi nih. Ada nih. Ini momen mau lebaran. Kan tapi belum. Masih kan? menuju kok udah minta maaf. Masih menuju, betul. Why? Punya kesalahan kah? Pasti. Ini semua mungkin Okezone Vibes sudah pada tahu ini pasti. Siapa nih? Inara Rusli. Well. Dia minta maaf ke siapa? Dia Ke minta Virgon? maaf. Bukan. Lulu? Dia minta maaf ke Wardah Tina Mau, udah pastinya. Oh. Dia minta maaf akibat dari tindakan-tindakan dia yang sudah melanggar asusila. Oh, berarti Insanul pun juga dimintain maaf. Keluarga besar Insanul, keluarga besar Mawa Betul. juga dimintain maaf juga Dimintain sama maaf Inara Rusli. Sama Inara Rusli. Cuma nih ada kabar nih, ada kabar apa? miring Mas Tom kemarin. Katanya nih, walaupun sama-sama di Jakarta, Insanul dan Inara, tapi Insanul ini enggan bertemu dengan Inara Rusli? Inara Rusli. Why? Kan? Oh, makanya gara-gara ini makanya minta maaf. Makanya minta maaf. Oh, atau jangan-jangan sebenarnya sudah ada Itu cuci tangan? Bukan, ini ada konflik di antara mereka. konflik. Ada gesekan konflik. Gesekan. Sehingga membuat seorang Insanul Fahmi yang sangat jatuh cinta kepada Inara Rusli sangga menduakan. Tapi ada spekulasi juga. Apa? Jadi kayak seolah-olah ini Insanul Fahmi seperti membuang ya Mas, membuang Inara Rusli. Membuang. Habis manis. Ya bagaimana ke videonya? Kita langsung simak ini dia. Ini dia videonya. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Inara Rusli akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Wardah Tina Mawa dan Insanul Fahmi. Permintaan maaf itu ia sampaikan lewat unggahan video di sosial media pribadinya. Permintaan maaf sekaligus menyesali atas apa yang diperbuat karena telah menyakiti hati wanita lain yang sejatinya ditunggu halayak akhirnya terucap dari bibirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lubuk hati yang paling dalam, aku ingin mengucapkan permohonan maaf. Aku juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Insan beserta keluarga besar dan juga Mawa beserta keluarga besar. Maaf untuk semua lisan sikap yang menyakiti dan setiap perbuatan yang juga tidak berkenan di hati kalian. Dan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permohonan maaf. Maaf lahir dan batin. Inara sepertinya sudah tak lagi ngotot untuk meminta maaf secara langsung kepada Wardah Tina Mawa. Sulitnya akses untuk bermuwajahah dengan Mawa meski berkarir di Jakarta membuat Inara memilih jalur media sosial untuk meminta maaf. Lantas benarkah permintaan maaf itu dilakukan Inara karena takut dan memiliki bukti kuat telah menikah siri dengan Insanul Fahmi? Inara bak makan buah si malakama. Sejak Insan merengek untuk bisa kembali ke pelukan Mawa, ibu 3 orang anak itu seperti dibuang. Belum lagi hasil olah TKP yang menyudutkan Inara jika tudingan perzinahan benar adanya. Tapi kuasa hukum Inara hakul yakin jika semua tuduhan Mawa itu salah alamat. Malang nian nasib Inara. Kini Insan lebih fokus dengan urusan pribadinya dengan Mawa untuk rujuk dan mengesampingkan Inara sendiri. Meski menolak kembali bersatu, Insan masih yakin jika Mawa bakal membuka hati lagi untuknya. Nah, Kita sih mendoakan saja ya, semoga permintaan maaf yang tulus dari Inara Rusli kepada keluarga besar dan juga Mawa juga. bisa diterima. Iya. Tapi semua balik lagi Mas Tom. Bagaimana pribadinya Wardah Tina Mawa yang telah disakiti Betul, hati. tidak mudah loh untuk Benar. mengembalikan rasa percaya dan memberikan rasa maaf kepada seseorang yang sudah menghancurkan keluarganya. Ke keluarga, bahkan menghancurkan hati, mental, Yes. dan pikiran juga Mas. Terlalu banyak yang dihancurkan untuk dikembalikan lagi seperti semula. Seperti Anda memecahkan beling, tapi Anda susun. Bukan memecahkan beling, memecahkan piring. Memecahkan piring menjadi beling maksudnya. Iya, mengembalikannya lagi susah. Susah bener. Ya, kita simak saja update-nya nanti. Betul. Yang pasti kalau misalkan Okezoners dan juga Okezone 5 pengen tahu update-nya, jangan lupa buka okezone.com. Okezone.com. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe Okezone 5. Kalau gitu, gua Tommy pamit. Gua Firas pamit. Ketemu lagi di CCG selanjutnya. CCG, cowok-cowok gosip. Bye-bye. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya.
Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes, all the vibes you need.